Ada makhluk jahat. Mau mencelakakan kita. Iya. Ada di balik tembok ini. Bunuh diri di sini. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Musuh kita itu semakin dekat. Hamil besar di salah satu ruangan yang ada. Belum diketahui pasti apa penyebabnya, namun seolah menambah deretan peristiwa kelam yang terjadi. Kejadian itu kembali mengulang pada sebuah perempuan yang ditemukan tewas tergantung di area WC belakang pabrik. Dengan desas-desus alasan yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Ya itu pun menurut orang-orang yang kerja di sini itu katanya awalnya si cewek itu disenengin sama bosnya katanya. Ya mungkin dia merasa malu atau gimana, ya imbasnya itu. Kini 2 buah bangunan bekas pabrik yang diselimuti lebatnya semak dan pepohonan ini mengisahkan kisah angker dan mistis akan keberadaan sosok makhluk astral yang tak jarang disaksikan masyarakat sekitar. Ular kayak siluman gitu katanya, gede bener cuman nggak jelas. Seperti ada penampakan si sosok makhluk yang perempuan tersebut. Lantas, benarkah peristiwa kelam yang terjadi dengan para pekerja hanyalah kejadian biasa? Atau peristiwa kelam tersebut erat hubungannya dengan sosok makhluk astral yang kerap mengganggu meski saat pabrik masih beroperasi? Nah, Ruth, sekarang kita udah sampai di depan tempat yang dulunya ini tuh beroperasi sebagai pabrik garment. Banyak banget kejadian janggal yang terjadi di tempat ini, yang bahkan sampai merenggut nyawa. Sekarang aku mau tanya, apa yang kamu rasain di depan sini? Oke. Mungkin kita mau coba lebih ke dalam lagi kali ya, Ruth. Kenapa, Ruth? Kenapa? Ada sosok turun dari tangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Ada sesuatu turun dari tangga. Sosok makhluk kayak gimana, Ruth? Dia wujudnya nenek-nenek. Nenek-nenek itu rambutnya putih, kemudian dicepol. Dia pakai baju coklat. Dia pakai tongkat. Dia bungkuk. Dia jalan seperti ini. Ada sosok seorang ibu-ibu tua yang sudah kayak tua banget gitu. Udah nenek-nenek lah gitu. Di mana dia posisinya? Di sana. Salam. Nenek ini, dia sebenarnya sudah lama di sini. Dia memperingatkan kita, jangan melanjutkan penelusuran ini. Katanya bahaya. Serius? Bahaya kenapa? Ada makhluk jahat. Mau mencelakakan kita. Iya. Kalau saya pribadi, semakin berbahaya tempat itu, malah saya semakin penasaran. Ada apa? Iya. Kami tetap akan masuk ke dalam. Dia bilang, terserah, tapi hati-hati aja. Dia sekarang sudah menghilang. Oke.
Yaudah deh Ruth kalau gitu. Kayaknya di atas ada sesuatu. Tak mengindahkan pesan dari sang nenek, kami pun tetap menelusuri bagian lantai 2 dengan kondisi yang sangat terbengkalai hingga Rudi Saya merasakan sesuatu di sebelah sana. Yang ada pohon itu Ruth. Iya, Sosok yang dirasakan Rudi menggiring kami ke sebuah ruangan yang mana tertanam sebuah pepohonan rindang yang sumutnya menjalar ke tanah. saya tahu kamu di dalam. Boleh bicara sebentar? Ada sosok perempuan. Perempuan itu pakai baju semacam jubah. Warnanya putih kekuningan. Tapi dia perutnya itu merah. Dan dia ini kayak yang kadang wajahnya mengerut kayak semacam marah, tapi juga kelihatan sedih juga. Coba boleh tolong tanyain ya Ruth, dia udah berapa lama ada di sini? Dia bilang dia di sini sejak tempat ini masih beroperasi. Jadi dia adalah sosok Corin yang meninggal di sini. Berarti kamu itu karyawan? Iya betul, dia itu karyawan. Dia karyawan yang bekerja di pabrik ini dulunya dan dia meninggal di sini. Terus tadi kamu sempat bilang soal perut. Itu maksudnya perut, kenapa perutnya luka? Perutnya Apa yang terjadi sama kamu? dia bilang perut tadi ya. Tragis banget. Dia punya suami dan dia itu kerja di sini dalam keadaan hamil besar. Pada suatu hari dia melihat sosok yang mengerikan, yang menyeramkan. Kemudian dia shock dan kejang-kejang dan meninggal. Padahal suaminya itu dan dia itu sebentar lagi akan punya anak. Yang karyawan di sini meninggal, ya lagi mengandung. Seperti kayak kejang-kejang sakit gitu. Terus badannya panas gitu. Jadi maksudnya dia hamil pas dia kerja di sini terus dia meninggal di sini karena ada makhluk di sini yang gangguin dia. Iya, Kasihan banget. Jadi ibu dan anaknya meninggal di sini. kita nggak bisa masuk karena tempat ini udah dikelilingin akar. Nat, dia bilang sebaiknya kita jangan melanjutin penelusuran ini lagi. Kok dikasih tahu gitu lagi sih Ruth? Ini kan sama kayak pesan nenek-nenek yang tadi di bawah. Berarti yang akan kita hadapi nanti bukan sosok yang sembarangan. Mungkin aku agak ragu ya ngelanjutin, tapi gimana ya, aku bingung. Oh iya, nama kamu siapa boleh tahu? Dia nggak mau kasih tahu namanya. Kita panggil aja, kita sebut aja si Eneng. Oke. Nah, si Eneng ini memperingatkan kita supaya jangan melanjutkan penelusuran. Kita nanti bernasib seperti dia. Nat, ada pesan sih dari dia. Dia ini kayak mau nyampein pesan gitu, Nat. Ke siapa? Ke keluarganya, terutama suaminya. Semoga mendapatkan pengganti Eneng yang lebih baik, yang jauh lebih baik. Terima kasih sudah memperingatkan. Kita berdoa aja dulu deh, tim ya. Dalam hati masing-masing aja. Supaya kita nggak Diberi terjadi apa-apa deh. keselamatan. Bener, aku juga nggak pengen kita semua
dapat hal-hal yang tidak kita inginkan, kita berdoa aja dulu bentar ya Ruth ya. Boleh ya, yuk berdoa dalam hati aja dulu tim. Doa kami panjatkan agar penelusuran kami ini tetap aman dan tak terjadi hal-hal yang membahayakan kami. Aku udah siap, bismillah. Dengan perasaan sedikit ragu, Rudi kembali merasakan energi yang cukup pekat. Di sebelah sana, saya merasakan seperti residu energi masa lalu. Tapi, ini seperti rasa-rasa kekerasan, seperti konflik, pertikaian. Tapi kalau kita ke sana udah nggak ada jalan lagi di sini. Lewat tangga tadi. Lewat tangga tadi, jalan satu-satu luas banget, besar banget.